Oke, kita sub pertama dulu. Pengertian dan cara membuat array pada MATLAB. Di sini kan kemarin udah dicontohin sama Bu Sivanya pas waktu pertemuan apa tuh teorinya itu membuat vektor gimana, matriks gimana. Tapi masalah modifikasi nanti saya bocorkan dikit-dikit aja untuk menjawab latihan yang kedua. Di sini yang pertama itu kan dia membuat array itu seperti apa. Lalu di sini array yang nomor satu itu array dengan satu baris dan beberapa kolom. Di sana contohnya, misalkan kita buat array A, elemen-elemennya itu 3, 7, sama 2. Kan gitu. Itu kalau tidak ada titik komanya atau semikolon, dia berupa baris dia. Ketika di enter, pasti hasilnya seperti itu dia. Vektor baris dengan satu baris dan 3 kolom itu. Gitu. Hasilnya seperti itu. Masih sederhana ini. Nanti kalau udah lumayan rumit itu nanti kalian bisa otak-atik lagi lah gitu. Kemudian yang kedua array dengan satu kolom. Nah, saya kasih contoh dulu. Di modul kan seperti itu. Seperti ini. Dia itu tinggal dikasih titik koma semua. Gitu ya. Seperti ini. Atau boleh seperti ini, terserah kalian mana yang bagian kalian gini. A ini kan awalnya kan vektor A itu kan baris. Saya transpuskan seperti ini aja. Hasilnya sama nggak seperti yang seperti ini ya? Sama apa enggak? Nah, tergantung kalian mau pakai yang cara ini, yang pertama, atau cara yang kedua. Itu terserah kalian nanti milih yang mana yang paling mudah atau mudah dipahami. Kan bisa matriks vektor baris ditranspuskan kan jadi vektor kolom gitu. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tapi kalau saya pribadi, saya milihnya seperti ini. Karena kalau nulis seperti ini nanti dia kayak lebih lama dia gininya dalam penulisan sintaknya itu. Kemudian yang ketiga, array dengan interval tertentu. Nah, misalkan di sini dia intervalnya misalkan vektor X. Dia intervalnya itu dengan nilai awal 2, selangnya itu 2, dan nilai akhir 10. Gitu. Berarti yang ini nilai awal 2, ini nilai akhir 10. Ini biasa orang nyebut titik mesh atau langkahnya berapa langkah atau jaraknya berapa boleh. Banyak yang mengartikan seperti itu. Itu ya. Ada yang mengartikan selangnya juga 2, berarti nanti dia 2, 4, 6, 8, dan 10. Ketika di enter hasilnya seperti itu. Berarti dia jaraknya antar ini 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2 gitu. Di sini juga bisa mendefinisikan array dengan tanpa selang. Tapi kalau seperti ini yang berikutnya itu di bawahnya, misalkan array Y di sini, kan dari min 3 sampai 3. Kalau dia nggak ada selangnya itu berarti dia pasti step by step-nya itu jaraknya itu 1. Seperti ini. Nah, kalau nggak ada selangnya di tengah-tengah, misalkan dari nilai awal sampai nilai akhir, dia otomatis 1 dia selisihnya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak perlu seperti ini. Kalau seperti ini, boleh nggak Mas? Boleh. Apa-apa. Tapi ada yang lebih singkat atau lebih mudah, kenapa nggak menggunakan seperti yang ini aja? Kalau menggunakan ini nggak apa-apa. Hasilnya pun sama. Gitu ya. Berikutnya. Sekarang array Z. Array Z ini dari nilai terbesar ke terkecil, otomatis dia selangnya kan menurun dia, jadinya dia berkurang 1. Jadi dia menurun 1. Seperti itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, sampai 1. Begitu ya. Kalau misalkan langkahnya 1, kira-kira hasilnya bagaimana? Nggak bisa ya, karena yang dijelaskan kemarin sama Bu Siva, karena dia
menurun, bukan menaik. Kalau seperti satu ini dia menaik, dia bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu. Tetapi ini dari nilai terbesar ke terkecil. Jadi dia menurun. Pakainya min 1. Kalau min 2 boleh. Coba min 2. Min 2 seperti ini. Berarti dia jaraknya menurun 2. Gitu ya. Di sini fungsi linspace untuk membuat array. Kemarin udah dijelasin juga. Saya rasa ini udah dijelasin semua kemarin, tinggal sekarang kita praktekkan saja. Di sini sintak umumnya itu kan dia kalau di buku tuh seperti ini, A linspace A, B, N. Itu. Ini boleh seperti ini, tapi di sini di modul tuh A1, A2, A3. Yang A1 ini sebagai nilai awal, yang A2 ini sebagai nilai akhir, yang A3 ini sebanyak berapa partisi gitu. Ini linspace penting ya, karena nanti di pemrograman itu lebih cocok pakai linspace kalau mendefinisikan apa-apa itu gitu. Jadi skripsi saya itu, pemrograman skripsi saya itu lebih sering menggunakan linspace karena step by step-nya itu lebih teratur itu. Jadi nanti kalau kalian bisa pakai linspace nanti di tugas atau topik yang mau kalian angkat nanti berikutnya di mendatang, linspace sangat berguna. Gitu. Sekarang kita buat linspace dari 3 ke 1. Dengan banyak partisinya itu ada 4. Tuh. Hasilnya seperti apa? Kalau linspace itu nggak perlu ada minusnya ya. Dia otomatis mau dia dari kecil ke besar atau besar ke kecil itu otomatis dia nggak ada kayak seperti yang tadi itu kalau dia menurun harus minus nggak seperti itu dia kalau linspace. Dia otomatis harus seperti ini dia. 3 ke 1 boleh atau 1 ke 3 boleh. Tergantung di sini kalian masukin jumlah partisinya berapa, 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau dimasukin 5, nanti ya hasilnya 5 yang keluar. Ada 5 partisi. Nah, itu. Itu ya. Oke. Terus nomor 5. Di sini cara membuat array berdimensi 2 atau matriks. Nah, berarti kalau array kan dia dimensi 1 ya. Kalau dia udah matriks itu berarti dia udah minimal dia dimensi 2 gitu. Di sini di sana udah ada nama variabelnya nanti misalkan apa. Elemennya itu A11, A12, A13 sampai A33. Jadi di sini kalau misalkan membuat matriks seperti ini, matriks A sama dengan 1, 2, 3. Ini untuk yang baris pertama ya. Baris pertama, semikolon itu artinya baris baru. Itu baru 4, 5, 6. Baris baru lagi, 7, 8, 9. Tuh. Matriks A seperti ini. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba lihatin selisihnya ini. Kan 1, 1, 1. Kalau kalian buat manual seperti ini boleh. Tapi kalau saya buat seperti ini boleh juga seperti ini. Gitu. Ini. Apakah mau pada ini? Mau kan? Lebih mudah mana? Kalau ini cara manual, kalau ini cara yang tadi itu dari 1 sampai 3, otomatis dia selangnya 1. Ya kan? Ini kebetulan matriksnya selangnya 1. Nah, semuanya selang 1. Tapi kalau nanti selangnya bermacam-macam, nggak bisa pakai ini. Susah nanti malah. Gitu ya. Terserah nanti kalian mau pakai yang mana. Itu. Terus, lanjut ke cara membuat matriks pada MATLAB. Ini tadi udah disinggung vektor yang berdimensi 2 atau matriks. Di sini kalau kita berikutnya itu ada matriks A, 3 baris 2 kolom. Berarti ya tinggal hampir sama kayak sebelumnya itu, cuman dia kolomnya ada 2, yang tadi 3. Kalau seperti itu dibuat kayak gini. Udah, semikolon lagi, 3, 4, semikolon lagi, 5, 6. Selesai. Itu.
Masih gampang lah ya, masih gampang ini. Terus berikutnya lagi. Kalau misalkan kalian ada matriks yang di dalamnya ada variabel, misalkan di sana ada variabel A, B, sama C, yang diketahui nilainya A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Berarti di sana definisikan dulu. Tadi waktu di latihan 1 itu kalau udah ada perintah definisikan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, itu harus didefinisikan juga ya. Jangan langsung dieksekusi gitu. Pendefinisiannya juga termasuk dari hasil komputasi gitu loh. Kalau udah ada soal yang mengatakan bahwa definisikan A, B, dan C, harus ditulis seperti ini. A sampai dengan 1 misalkan. Gitu. Terus B sama dengan 2. C sama dengan 3. Gitu ya. Jangan nanti A sama B, A, B, C ini tidak di screenshot. Ini udah termasuk gini loh dia. Dari jawaban. Gitu. Kita enter. Barulah kita buat matriks A-nya sesuai dengan elemen-elemennya itu. Gitu. A, B, C itu tetap ditulis. Misalkan yang elemen A11 yang paling pojok kiri atas itu A plus B. Ya tinggal tulis gini aja. Nah, spasi 2. Baris baru 3. Kemudian berikutnya B plus C. Baris terakhir C plus A sama dengan 6. Hasilnya seperti apa? Itu. Gitu ya. Kalau kalian di matriksnya itu ada variabel misalkan D, kalian di sini nggak definisikan D, nggak bakal muncul dia matriksnya dia. Nanti error dia gitu. Ini kebetulan A, B, sama C-nya di dalam matriks dan kita sudah mendefinisikannya sebelumnya. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C sama dengan 3. Gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada yang bertanya nggak? Kak, bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Apa? Dijelasin ulang. Yang bagian mana ya? Yang bagian itu, Kak, yang A sama dengan A plus B, 2,3 itu, Kak. Oh, ini. Misalkan kan kita yang pertama, kan kita definisikan dulu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, kan gitu. Di sana udah ada ketentuannya seperti itu. Kita enter kan, berarti artinya itu variabel A dengan nilai 1, B dengan nilai 2, C nilai 3, itu sudah tersimpan. Gitu ya. Kemudian, kalau ada matriks seperti itu, berarti matriksnya itu yang di elemen yang paling pojok kiri atas itu A plus B, ya kita tulis saja. Karena kenapa kita tulis? Karena sebelum itu kita udah definisikan itu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 gitu. Tinggal berarti kita menuliskan saja itu. Ingat di spasi. Kalau udah spasi itu dia udah menandakan elemen satu sama elemen lainnya itu udah berbeda gitu. Berarti elemen A plus B itu sendiri, elemen 2 di sampingnya itu sendiri, ini, kemudian semikolon itu artinya udah ke bawah gitu loh, udah baris baru. Kemudian kita tinggal tulis yang 3. Spasi lagi, udah elemen baru B plus C. Gitu. Semikolon lagi, jadi dia ke bawah lagi dia, baris baru, yang paling bawah. Jadinya C plus A. Spasi lagi, elemen baru dia 6. Tutup kurung, barulah kita enter. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah, Kak. Oke. Ingat ya, semikolon itu menunjukkan bahwa dia baris baru. Gitu ya. Jadinya kita kalau di MATLAB itu dia buat satu baris dulu ke samping, baru dan menurun. Gitu sistemnya dia. Bukan setiap kolomnya itu enggak. Itu. Kita lanjut ya. Sekarang kemarin udah diperkenalkan membuat matriks 0 atau zeros di sini. Misalkan matriks B-nya itu berapa kali berapa itu? 6 kali 4 ya. Berarti zeros 6 kali 4.
Berarti ingat ya, 6 ini dia menunjukkan barisnya. Barisnya ada 6, kolomnya ada 4, itu maksudnya. Kita enter, ya hasilnya seperti itu. Ini masih nggak ada masalah ini, kok matriks 0 ini. Boleh nggak dikali semua dikali 5? Boleh. Misalkan, kalau seperti ini artinya dia 5-nya itu skalar, berarti 5 dikali matriks 0. Hasilnya apa? Tetap 0 itu. Gitu ya. Nggak ada ngaruhnya itu. Kalau nanti di diagonal baru nanti ngaruh. Nanti saya jelaskan nanti diagonalnya itu. Kemudian yang berikutnya membuat matriks 1. Artinya ini di sini elemen semua matriksnya itu 1 semua. Jadi pakai perintah once. Berarti misalkan matriks C itu 2 kali 3 ya. Berarti once 2 kali 3 gitu. Hasilnya seperti itu. Kalau dia saya kali 5, hasilnya seperti ini. 5, 5, 5, 5, 5. Karena skalar kali matriks, ya skalar itu semua dikalikan dengan elemennya itu. Itu ya. Matriks once, yang elemennya 1 semua. Kemudian matriks diagonal. Nah ini, di latihan 1 yang kemarin itu matriksnya diagonal gampang lah, tapi kemarin ada yang 3 itu tridiagonal. Di sini matriks diagonalnya. Misalkan ada matriks D. Ini udah mulai serius ya, udah sampai sini nih. Udah mulai sulit ini. Diagonal itu tinggal di perintahnya boleh pakai I. I itu kayak mata lah ya, mata itu. I dengan matriks 3. Kalau I itu nggak perlu 3,3 itu nggak perlu kayak gini. Nggak perlu dia. Kalau I cukup dia 3 gini aja. Artinya dia udah langsung 3 kali 3 gitu. Karena matriks diagonal itu nggak boleh dia baris sama kolomnya itu tidak sama jumlahnya, nggak boleh. Harus misalkan 5 kali 5, 4 kali 4, 6 kali 4. Nah boleh dia 4 kali 3, nggak boleh. Harus sama jumlah baris sama kolomnya. Gitu ya. Ketika di enter, seperti ini. Kalau saya minta, coba deh diagonalnya saya ganti 2. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Coba dikali 2. Mau nggak ini kira-kira? Nah, gitu ya. Oke. Boleh seperti ini. Diagonal gini boleh juga. Kalau diagonal dia pakai seperti ini. 3,3. Gini maksudnya. Kok diagonal nggak bisa ya? Bentar. Oh, nggak bisa. Diagonal tuh gini dah, gini apa bentuknya? Bentar. Bikin vektor dulu mungkin, Mas. Boleh sih ya, bentar. Tapi ada yang cara cepatnya kok gitu. Kayak gini. Mau nggak ya kira-kira? Nggak mau ya? Bentar. Catatan saya mana ya? Bentar, kalau diagonal itu kok nggak mau ya? Bentar. Tadi udah saya coba itu di rumah. Itu bentar.
Kalau seperti ini, nah, kayak gini ya. Diagonal tuh kayak gini dia. Boleh pakai yang I tadi itu, yang I ini. Boleh pakai I yang ini boleh. Kalau diagonal boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Tergantung nanti kalian simpelnya yang mana gitu ya. Gitu. Saya lupa. Kurang ones sama yang 1,3 itu. Berarti kalau misalkan dia 4 kali 4, tinggal dikali ini, dia menunjukkan baris ones-nya itu ada berapa, dan ini 3 itu menunjukkan berapa kali berapa gitu. Jadi di sini dia gitu. Kalau dia 4 kali 4 seperti ini. Gitu. 5 kali 5, tinggal dimainkan yang di bagian belakangnya aja. Bagian apa ya? Ibarat kata kolomnya itu. Seperti itu. Kalau dibikin vektor boleh. Soalnya namanya pemrograman tuh banyak banget caranya boleh. Nanti terserah kalian nanti. Mungkin didefinisikan vektor dulu, habis itu diapakan, nanti ada hubungannya juga dengan zeros itu nanti itu. Terserah nanti kalian kayak gimana itu. Itu ya. Berikutnya itu kita bahas matriks transpose yang tadi barusan saya jelaskan itu. Misalkan saya punya matriks A. Berikutnya itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Awalnya seperti ini dia bentuknya. Kemudian kalau dia sebelum itu dinamakan dengan matriks A, cukup seperti ini aja nggak apa-apa. Seperti ini. Gitu. Tinggal di enter. Hasilnya seperti itu ya. Gitu. Nggak ada masalah kan? Ada yang bertanya belum sampai sini dulu? Ah. Nggak bisa. Soalnya koma itu menunjukkan baris sama kolom gitu. Itu. Jadi kalau diagonal ones, berarti ones itu misalnya dia udah menunjukkan kayak tadi itu ones itu mana ya? Tadi ones itu dia menunjukkan yang ini. Nah, artinya dia nggak boleh 2 spasi 3 nggak boleh. Karena dia di sini udah menunjukkan kalau ones itu dia sintaknya udah baris, koma, kolom gitu. Nggak boleh pakai 2 spasi 3 nggak boleh. Nanti kayaknya nggak bisa jalan deh gitu. Itu ya. Itu kalau udah ones itu dia menunjukkan 2,3 berarti baris, koma, 3. Nggak boleh pakai titik, nggak boleh pakai semikolon, nggak boleh pakai spasi gitu. Nanti dia sepertinya nggak bakalan jalan dia itu. Gitu ya. Ada yang nanya lagi? Ya, boleh. I sama diagonal 2. I yang seperti ini, kayak tadi itu misalkan A sama dengan I ini, berarti dia, kalau saya tulis ini, berarti matriks diagonal dengan ukuran 5 kali 5 kan gitu. Seperti ini. Boleh yang pakai diagonal tadi itu. Yang seperti ini. Tapi sintaknya beda. Penulisan I sama diagonal itu beda. Seperti ini. Hasilnya pun sama. Nah, saya mau pakai I aja mas besok, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya carilah sintak yang sederhana dan mudah dipahami. Itu intinya seperti itu. Dan tidak boros waktu dalam penulisannya gitu. Misalkan kayak cepet-cepet apa tuh kayak namanya besok responsi itu harus cepat loh itu responsi itu. Responsi itu nanti di ujian akhir itu dikasih waktu sekian, ada masalah sekian atau harus apa? Udah langsung diselesaikan itu. Gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini tadi matriks A ditranspos udah. Sekarang kita array addressing untuk membuat dan mengubah matriks pada MATLAB. Misalkan kita definisikan dulu matriks A yang seperti di modul itu.
seperti ini. Matriks A-nya seperti ini. Kemudian misalkan siapa namamu tadi? Misalkan Bayu, Mas, saya mau nyomot elemen yang pojok kiri atas. Berarti pojok kiri atas tuh elemennya berapa koma berapa? Yang satu itu, yang pojok kiri atas itu. Berarti 1,1 kan? Berarti di sini matriksnya A kan lambangnya, tulis A. Saya mau ambil 1,1 yang paling pojok atas, ya udah seperti ini aja. Tapi kurungnya bukan kurung siku seperti ini ya. Pakai yang kurung biasa. Seperti itu. Saya mau ambil lagi yang nomor 8. 8 tuh yang misalnya yang 4 lah. 4 itu berapa koma berapa itu? 2,3. 2,3. Oke. Kita tulis 2,3. 4 itu. Berarti kalau udah matriks didefinisikan seperti ini, dibuat, kemudian kita tulis seperti ini, dia artinya dia seperti kayak mengambil atau apa ya istilahnya, kayak mengambil atau memanggil lah dari salah satu elemen yang ada di matriks A, gitu ya. Sekarang gini, ada yang mau request enggak dari elemen A ini ada yang dirubah, misalkan 1 diganti pakai 4, 3-nya diganti pakai 10. Ada yang request enggak kira-kira? Ini yang materi yang ini ada di latihan 2 yang sudah saya modifikasi. Tapi masuk ini penggantian elemen segala macam. Jadinya gimana? Mau yang mana? Misalkan yang 3 pojok kiri bawah ini ya, saya ganti pakai 10. Berarti itu berapa kali berapa itu? Berapa koma berapa? 3,1 kan? Berarti elemen 3,1 itu saya ganti dengan 10 misalkan. Berubah nggak? Berubah ya? Yang pojok kiri bawah itu? Berubah. Jadi kita punya matriks A seperti ini. Udah nggak berlaku lagi yang ini. Itu. Yang baru ini yang ini. Jadi matriks A yang sekarang yang ini. Begitu. Kalau ini kan saya ganti 1 Mas elemennya. Kalau misalkan saya ganti elemennya 2, gimana? Ya tinggal tulis saja. Mau ganti yang mana? 7 yang bawah dua-duanya ini boleh. Misalkan itu berapa koma berapa itu kira-kira? 3,2 mau saya ganti pakai 5. Habis itu titik koma A 3,3 sama dengan saya ganti dengan 25 gitu. Tinggal enter aja langsung. Gitu ya. Nah, kalau tadi 1, sekarang 2 elemen. Oke. Ada yang bertanya sampai sini dulu? Ada yang bertanya nggak? Mas, kalau semisal Apa? yang diagonal itu nggak cuma apa? Nggak cuma angka 1. Diagonal kan bisa kita ubah. Ya kan, elemennya nggak cuma 1. Bisa elemennya berupa 5. Yang tadi saya udah kalikan itu. Awalnya diagonal itu dia 1 elemennya. Kemudian saya kalikan dengan 5, ya jadinya matriks diagonal dengan elemennya 5 semua. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Mas. Halo? Ya, halo. Nanti yang tri diagonal dibahas juga enggak? Bahas dong. Iya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan belum? Kita lanjut ya. Sekarang, yang ini. Array addressing menggunakan kolon. Yang poin nomor 1 itu. Sekarang saya punya vektor B. Yang dimana
elemen-elemennya itu 1, 3, 8, 9, 4, 3. Gitu. Kita punya array B seperti ini. Kemudian saya pengen ambil array yang 3894. 3894 tuh dari berapa sampai berapa itu? 2 sampai 5 kan? Berarti definisikan terserah di sana di modul itu B kecil. Berarti dia tinggal tulis seperti ini aja. B sama dengan B besar 2, 5. Itu. Tinggal gitu aja. Berarti kita menyomot yang elemen 2 sampai 5 dari array B besar. Begitu. Kalau penulisannya kayak tadi sebelumnya seperti ini, dibalik, kira-kira mau nggak ini? Kalau seperti ini. Mau juga ya. Tapi dia bukan seperti ini pendefinisian yang benar. Yang benar itu seperti ini. Nah, yang ini. Itu. Kalau array sama matriks, cara pengambilannya berbeda. Kalau tadi matriks itu, matriks yang diminta, kemudian diubah. Apa tuh misalkan matriks yang diminta elemennya yang keberapa, kemudian dirubah yang kita inginkan itu. Tapi kalau kita misalkan mengambil sebuah array mengambil sebuah elemen pada array seperti ini penulisannya, jangan sampai lupa, gitu ya. Gitu. Mas, misal mau menghilangkan elemen 2 sampai 5 gitu gimana? Menghilangkan itu seperti ini. Seperti ini. Dicoba kira-kira mau nggak nih? Atau enggak? Bentar. Nah, gitu ya. Berarti di belakang dia. Yang dihilangkan itu. Gitu ya. Awalnya kita punya B seperti ini. Bentar. Yang tadi yang awal seperti ini. Kemudian kita menghilangkan 2 sampai 5. Kayak gini. Jadi sisa lagi 1 dan 3 yang pojok awal sama akhir ya, gitu. Kalau misalnya saya punya matriks array B seperti ini, tapi yang dihilangkan tuh kayak setiap langkah-langkahnya itu. Berarti saya pengen minta menghilangkan 3 sama 9. Berarti gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Saya minta menghilangkan 3 sama 9. Ada yang bisa diktikan saya? Ada yang bisa nggak? Saya minta hilangkan 3 sama 9. Saya hilangkan itu. Ada yang tahu nggak? 3 itu berapa kali berapa? Berapa koma berapa? 1 koma. Tinggal seperti ini. Semikolon. Kemudian yang 9 berapa? 1,4. Mau nggak hasilnya seperti ini? Nggak mau ya? Bentar. Oh, nggak usah. Gini aja. Nah, kok malah ada koma berapa sih? Jadi gini. Nah, itu ya. Karena di array itu nggak ada berapa koma berapa. Itu. Jadinya dia tinggal berupa langsung elemen yang keberapa sama elemen yang keberapa gitu. Dari 2 sama 4 itu. Gitu ya. Sampai sini, ada yang bertanya belum? Untuk Mas Atan Nabil nanti gini ya, mulainya 10:30 ya Mas ya. Bisa, Mas. Tadi apa? Telat 15 menit gitu. Jadi nanti kamu selesainya 11:15 saja, nggak apa-apa. Atau lebih nggak apa-apa juga. Oke. Ada yang bertanya sampai sini? Oke, kalau itu coba bisa dilihat modul yang latihan 1 itu, yang kemarin itu yang soal 1 itu, nomor 1. Kita bahas sekarang yang nomor 1. Udah dibuka belum di HP-nya?
Udah? Udah. Udah. Oke. Saya bahas yang nomor 1 ya. Saya nanti bahas nomor 1 sama 2A. Nanti Mas Atan Nabil 2B sama 3 dia. Dia nanti yang jawab nanti. Kita bahas nomor 1. Ada yang bisa belum sampai sini? Ada yang bisa belum di antara kalian ini yang buat matriks tridiagonal itu? Saya kasih clue-nya lagi. Ini perhatian ya. Di situ misalkan saya namakan dengan, di sana kan nggak ada pendefinisian harus nama matriksnya itu apa. Berarti bebas, terserah. Saya namakan di sini dengan matriks C. Di sana diagonalnya berapa elemennya itu? 1 kan? Diagonal utama loh itu. Berarti elemennya 1 semua. Saya kasih clue dulu. Pertama, seperti ini. Pakai I ya, boleh. Seperti ini. Misalkan saya ambil 10 aja ya. Nanti 100 kan bisa diubah. 10. Berarti ini diagonalnya 10 kali 10 seperti ini. Itu. Nggak usah ke 100 dulu. 100 nanti gampang lah masalah ukuran itu. Boleh pakai yang diagonal tadi. Nah, berarti ini 10. Saya ganti pakai C. Perhatiin lu ya, perhatiin ini. Seperti ini. Udah. Kemudian, kalau saya pengen buat matriks diagonal yang min 2 aja itu, yang min 2-nya aja itu. Tapi 1 sama 2 kita abaikan dulu. Kita lihat sekarang yang min 2. Jadinya 1 diagonal dikali dengan min 2 ya, min 2, sorry, min 2. Gitu dulu. Kemudian ini kan gini, 10 kali 10. Min 2-nya kan dari sini dia, di atas ini. Ya enggak? Min 2-nya kan di sini, di atas dia. Jadi dia bergeser ke kanan apa ke kiri? Kalau saya pengen tulis yang ini, di sini. Gesernya dari diagonal utama itu awal mulanya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan kan? Berarti dia ke kanan di koma 1 gitu. Tapi di sini masih nggak dia 10 berlaku. Di sini berarti dia min 2, 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 min 2 kan di sini. Gitu. Berarti min 2 yang paling pojok itu diapakan? Dikurangi kan? Iya enggak? Jadinya dia dikurangi 1. Iya enggak? Coba di enter dulu ya, kita coba dulu. Nah, loh. Gitu loh. Berarti min 2 ini dikalikan dengan matriks 1 dulu. Matriks diagonal 1, 1 sini. Dengan definisi diagonal ini. Kenapa 1,9? Karena kolomnya ini dia bergeser 1 gitu loh. Nah, ibarat kata tuh awal mulanya kan seperti ini, dia di sini dia, di sini. Min 2, min 2, min 2, min 2, min 2. Kemudian dikurangi 1. Gitu, dikurangi 1. Kemudian di sini dia karena dia bergeser 1 ke kanan, pakai dia koma 1. Gitu. Sekarang lagi saya tanya. Kalau saya min 2 ini saya geser ke kanan lagi sekali. Jadinya gimana sintaknya? Di sini masih 9 enggak? Jadi 8. Di sini jadi masih 1 apa 2? 2. Coba ya, kita coba. Nah, gitu loh. Gitu ya. Oke. Udah paham sampai sini dulu kan? Ini soalnya ada salah satu latihan itu yang seperti ini, Mas Atan Nabil udah bilang tadi. Tapi itu udah dimodifikasi lagi sama dia. Mas, saya mau nanya, Mas. Nanya bagian mana? Kalau itu ya, misalkan yang di diagonal itu di urutan ke 10, 8 atau ke
6, 7 sampai ke 9 gimana Mas? Mas? Ada yang cara cepat nggak? Gimana maksudnya? Kan ini yang urutannya kan yang min 2 ini kan yang kedua. Iya. Ini 0, 0, 2, min 2. Kalau misalkan ininya min 2-nya di urutan yang ke-6 atau ke-8 ke-9 itu gimana Mas? Ada yang cara cepat nggak? Maksudnya urutan ke-6 atau ke-8 maksudnya gimana itu ya? Itu loh, kalau misalkan ini kan 0, 0, min 2. Terus? Kalau ini min 2-nya itu yang di diagonal itu di 0, 0, 0, 0, 0, terus min 2. Oh, itu gimana Mas? Gimana Mas? Di urutan gini caranya. Ini 8 kan? Jadi hitungnya dari kanan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu aja. Berarti kalau misalkan kamu di sini dari sini kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu maunya dari sini kan? Dari sini kan? Ya. Ya, dari sini ke sini, ya tinggal hitung aja. Berarti di sini itu kan 6 kalau dari kiri. Berarti kalau dari kanan berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Kan gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tuh, bentar. Berarti kan di sini. Berarti ya tinggal itu saja. 5. Terus bergeser berapa dia? Yakin? 6 atau 5? Coba 6 ya. 5. Nah, bener nggak itu? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti salah. Harus geser berapa? Coba, 5. Bener nggak itu? Bener kan? Oke, gitu ya. Kalau pakai I, kalian dicari sendiri. Seperti apa sintaknya itu. Kalau udah matriks diagonal, modifikasi, saya anjurkan pakai diagonal seperti ini. Jangan pakai I. I itu untuk yang matriks tanpa modifikasi bagi saya. Itu lebih enak pakai I kalau dia matriksnya tidak dimodifikasi seperti ini. Tapi kalau modifikasi seperti ini, lebih baik pakai sintak diagonal. Gitu ya. Oke. Waktunya lagi 2 menit. Kita lanjutkan dulu. Di sini, yang di nomor 1 itu, sekarang dia 2-nya ada di bawah. Gimana jadinya? 2-nya ada di bawah, yang di soal nomor 1 itu. Gimana caranya? Berarti dikali 2 kan? Dikali 2 kan? Di min maksudnya. Hah? Kok min? Ya. Nggak usah. Yang elemennya kan 2, berarti kan dikali 2, terus gimana? Ya. Ini kira-kira berapa? 5-nya ini. Lemahnya masih 10. Yakin 10? Coba. 5 Mas, terus komanya 9. ke bawah jadi min 1. 9 ya. 9. Min 1 gitu. 9-nya min 1. Nah, coba gini ya. 1. Kira-kira mau nggak ini? Oke. Nah, seperti itu ya. Udah mulai paham kan? Nah, sekarang tadi min 2 di atas, 1 diagonal utama, sama 2 di bawahnya. Sekarang kita gabung jadi 1. Misalkan kita ulangin dari awal. Matriks A itu yang menunjukkan diagonal min 2-nya itu. Tadi gini kan? Bentar. Gini kan? Tadi. Loh, kok nggak mau? Oh, once-nya. Once. Nah, gini. Kita udah punya matriks A yang di atas. Sekarang diagonalnya boleh pakai I, boleh pakai diagonal, boleh. Terserah. Seperti ini. Gitu ya. Nah,
Aduh, kok A sih juga? Bentar. Yang A itu yang ini. Kalau bisa B. Dibedakan. B. Ini. Terus sekarang C yang untuk yang di bawah. Yang 2 tadi itu. Nah. Sekarang tinggal diapakan kalau jadi 1 itu? Dijumlahkan kan? Coba. A, dijumlah. B, plus C. Jadi kok sekarang ini 10. Kalau 100 gimana? Ya tinggal diubah aja ini ya kan. Ininya. Ya enggak? Udah selesai nomor 1. Enggak susah kan? Tapi kalau kayak gini, ini namanya cara orang pemula satu-satu dikeluarin. Lebih baik seperti ini. Langsung saya lebih cara cepatnya. Gini. A sama dengan diagonal yang mana yang min 2 dulu ya, nggak apa-apa. Min 2 dikali 1, 1,9, 1. Seperti ini. Kemudian ditambah diagonal. Boleh kayak gitu langsung kok. Kan biar lebih cepat. 1. Ini diagonal utama. Itu. Ditambah diagonal lagi. 2 kali 1, 1,9. Kung tutup min 1. Nah, lebih cepat mana? Ini kan? Ini baru yang 10 kali 10. Kalau 100 ya tinggal nanti dirubah aja ininya apa? Ininya ini. Misalkan 100, oke. Jadi kalau 100 berarti ini yang berapa? 99 kan? Terus ini 100. Kalau ini 99 juga. Yang 1 sama min 1-nya ini ngaruh nggak? Apa harus dirubah lagi? Apa tetap seperti itu? Tetap kan? Enggak. Oke. Coba kita enter ya. Dah. Ini 100 kali 100. Gitu ya. Karena 100 kali 100 itu besar itu jadinya ya di meter kayak gini tampilannya gitu. Makanya saya ambil yang 10 kali 10 seperti ini aja. Dah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan belum sampai sini? Kalau kalian tadi munculkan pertama A tambah B tambah C, tadi yang tadi cara pertama boleh, nggak apa-apa, saya nggak salahkan. Tapi kalau misalkan pakai cara yang lebih cepat seperti ini juga nggak apa-apa, sama-sama benar gitu. Tergantung ide kalian. Gitu ya. Udah lewat ini, tinggal satu nomor. Giliran Mas Atanabil habis ini. Yang nomor 2A. Yang A kita definisikan 1, 2, 2. Terus 2, 1, 1. Kemudian 3, 3, 2. Seperti ini, kita punya matriks A. Kemudian cari inverse-nya gimana? Masih ingat nggak? Ada yang tahu inverse-nya seperti apa? INV dalam kurung. Kecil apa besar seperti ini? Kecil ya. Dari matriks. Kecil. Oke. Udah selesai. Ini matriks 3 kali 3. Nanti kalau di aljabar itu nyari inverse dari matriks lebih dari 3 kali 3 itu udah 3 kali 3 ke atas itu udah beda nih caranya gitu. Misalkan ada 4 kali 4 caranya beda. Gitu ya. Oke, saya serahkan. Apa? Kalau misalkan kita lupa ya, kita boleh langsung dikali sama pangkat min 1 enggak? Coba. Boleh, coba. Berpangkat. Coba ya. Seperti ini. Apakah mau apa enggak? Hasilnya sama enggak itu? Sama ya? Oke. Tapi alangkah baiknya biar enggak menimbulkan kesalahan yang fatal nanti ke depannya, mending pakai INV aja ya. INV dari matriks tersebut. Oke. Ada yang ditanyakan belum sampai sini? Udah ya? Ayo Mas Atanabil, silahkan. Oke. Terima kasih, Mas. Ini kedengaran jelas nggak? Suaranya. Jelas. Oh, belum saya jadikan host ya, bentar. Halo?
kedengaran nggak? Kedengeran. Oke. Mas ini mau share screen gimana, Mas? Bentar. Saya jadikan host dulu. Mas Ayubi. Udah bisa share screen kamu? Saya stop dulu ya. Udah bisa belum? Soalnya masih jadi ini, belum ya? partisipan saya. Bentar. Dah, silakan. Oke, makasih Mas. Yuk. Oke, jadi kelihatan ya. Oke, jadi selanjutnya itu bagian saya operasi aritmatika pada matriks. Jadi kali bataku kali bagi tambah kurang pada matriks. Untuk yang pertama misal kita mau praktekin tambah ya. Misal 1, 2, 3, 4. Nah, terus B-nya keluar aja. Nah, misal B-nya 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau pada matriks di MATLAB sebenarnya sama kayak di aljabar. Jadi kalau misal ditambahin A11 ditambah ke B11 gitu ya. A plus B. Nah, 1 tambah 5, 2 tambah 6, 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Jadi sama kali bataku di MATLAB pada aljabar, cuman yang membedakannya itu nanti ada tujuannya gitu. Dan juga teman-teman harus ngerti indeks-indeks pada matriks. Seperti A11 yang mana, A12 yang mana gitu. Nah, kalau A11 kan yang 6, A12 artinya baris ke-1 kolom kedua gitu ya. Kita harus paham karena ke depannya nanti akan belajar namanya M-file function, dan untuk buat matriks 3 diagonal kayak tadi bisa lebih mudah pakai M-file function dengan bantuan indeks pada matriks gitu. Oke, terus misal kita coba lagi dengan matriks sama dikali. Nah, kalau kayak gini apa konsepnya? Saat ini baris ini, aduh kita nggak buka ulang. Oke. Nah, jadi baris pertama pada matriks yang di atas ini dapat dari 1 kali 5, terus 2 kali 7. Tambahin baru 1 kali 6, 2 kali 8 ditambahin gitu ya. Kayaknya mudah lah kalau kali bataku pada MATLAB ini. Cuma nanti yang harus diperhatikan, sebelum itu ada juga namanya kali skalar. Jadi misal kita hapus deh grafik. Nah, saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4.
Mau saya ubah semua elemennya dengan cara kali skalar. Caranya bisa kayak gini langsung 3 kali A. Nah, gitu ya. Artinya semua elemen yang dalam sini dikali 3, itu namanya kalian skalar. Terus ada namanya perkalian dan pembagian elemen by elemen. Maksudnya apa? Misal kita hapus lagi deh. Kita definisikan ulang lagi. Ini dibuka aja. Nggak bisa kayak gini. Oke. Nah, elemen by elemen itu misal udah diajarin kemarin ya. Jadi kali dulu deh. Kok bisa hasilnya kayak gini? Karena tiap indeks dia di dalam matriks A dikali satu persatu dengan indeks yang sama di matriks B. Jadi misal A11 pada A dikalikan dengan B11 pada B. 1 kali 5, 5. 2 kali 6, 12. 3 kali 7, 21. 4 kali 8, 32. Gitu ya. Ini cuman untuk kayak kali, bagi, sama pangkat. Nah, ini biasanya dipakai untuk mata kuliah metode numerik. Gitu. Biasa dipakai ini. Perkalian elemen by elemen atau pembagian elemen by elemen. Gitu. Coba kita lagi. Kita jadi gampang. A-nya masih sama. Kita definisikan ulang B-nya. 22, 22. Gitu ya. Terus kita pangkatkan. Nah, kelihatan ya. Jadi pada matriks A 1, 2, 3, 4 dipangkatkan dengan matriks B, di mana semuanya 2, gitu. Dan gunakan perpangkatan elemen by elemen. Berarti 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Gitu ya. Hati-hati dalam menggunakan elemen by elemen dengan perkalian biasa ataupun operasi biasa ataupun ya jenisnya. Karena nanti hasilnya itu berbeda gitu. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Oke. Terus misal mau nyari ini determinan min, determinan dulu deh. Mencari determinan pada matriks. Nah, gini caranya. Oke, langsung det A. Nah, gitu ya. Determinan kan 1 per AD kurang BC, benar nggak? 1 per AD kurang BC. A kali D kurang B kali C. 4 kurang 6. Dapatnya 2. Benar kan? Coba lagi. Misal B. Oke, misal B. Det determinan B. Oke, sama ya. AD kurang BC. 5 kali 8, 40. 7 kali 6, 42. Sama ya. Terus, untuk matriks identitas bisa gunakan yang Mas Ayubi ajarkan tadi, matriks A. A
E 10. Berarti matriks identitas 10 kali 10. Oke. Terus misal mau nyari inverse, bisa pakai inverse B ataupun B pangkat min 1. Sama aja. Cuman lebih baik pakai ini. Karena takutnya nanti pas penulisan perintah pada MATLAB atau penulisan sinteks, takutnya ada typo atau gimana gitu. Soalnya itu fatal sekali. Kalau misal tujuannya mau pangkat min 1 malah ditulis pangkat min 2. Oke. Terus di modul selanjutnya ada namanya right division dan left division. Itu artinya pembagian. Ini terus 678 ya coba lihat. Oh, kita samain aja sama modul 67 8 9. Oke, nah konsepnya kalau di di right division tuh yang kayak gini. Ini tuh artinya B-nya ini di-inverse dulu. Gitu. Sama MATLAB. Baru nanti dikalikan. A bagi B, terus B-nya naik ke atas, kan pangkatnya jadi min 1, kan? Nah, itu kan inverse. Gitu. Coba kita cek lah, bisa nggak ya? A kali B. Sama ya? Sama ya. Ini konsepnya A bagi B, terus B-nya kan di bawah tuh. Mau dikalikan, berarti kan B-nya naik ke atas, pangkatnya jadi min 1, atau jadi inverse. Nah, dapat segini. Terus kita coba buktiin, B-nya kita inverse-kan. Jadi dapatnya segini, B inverse, baru dikali ke A. Sama hasilnya. Tuh. Coba lagi. 2, 3, 4. B-nya 5, 6, 7, 8. Tadi kan 6, 7, 8, 9. Misal C ya. C A bagi B. Terus kita B inverse B. Nah, ini kenapa saya definisikan lagi? Ini artinya B-nya baru dengan memanggil B sebelumnya. Gitu. Jadi saya definisikan B baru dengan cara memanggil inverse B sebelumnya. Itu ya, jangan bingung ya. Sah-sah saja selama bisa berjalan gitu. Terus kita coba E A kali B. Coba kita bandingkan C E. Sama ya? Sama. Oke. Terus 1.6 penyelesaian sistem persamaan linear dengan MATLAB. Sebelum masuk situ ada pertanyaan nggak? Apa ini udah jelas? Mas. Ya. Mau tanya dulu, itu kan ya, soal yang itu diagonal, kan tadi diagonalnya itu dari kiri ke kanan. Kalau diagonalnya dari kanan ke kiri gimana tuh? Yang mana? Yang misalkan ada bikin diagonal tuh. Kan tadi dicontohin Mas Ayubi kan dari kiri ke kanan. Kalau dari ya.
Kalau yang dari kanan ke kiri gimana? Mau bahas itu dulu. Soalnya nanti ada di itunya sih Mas, ada di latihan soal yang dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Oh. Itu. Atau jelasin dulu deh ya, saya jelasin. Terus ini desain dulu baru bahas, coba bahas soal yang itu di latihan. Oke. Ini kan SPL, sistem persamaan linear pada MATLAB. Nah, bisa manfaatin konsep right division sama left division. Atau yang tadi itu loh, yang ini sama ini. Gitu ya. Terus misal kita ini 3, 2, 1, 2, 7, 2, 8, 2, min 7. Oke. Jadi ini X, ini Y, ini Z, ini X, ini Y, ini Z, ini X, ini Y, ini Z. Terus B-nya itu hasilnya 12, 28, 4. Oke, gitu. Nah, kalau kayak gini berarti X, Y, Z-nya juga bentuk 3 kali 1. Tuh. Coba kita ini ya. Konsep pada left division kan gini ya, A, B. Ini right ya. A, B berarti B-nya di inverse ini. Oh, sorry. Yang salah. Matrix dimension. Oh, salah ini. Sorry. Nah, gitu ya. Ini X, ini Y, ini Z. Oke. Paham ya kalau sistem persamaan linear. Oke, terus elemen by elemen udah. Terus statistik kayaknya paham lah. Min, max. Langsung aja di itu. Terus sum, jumlah semua. Oke, coba satu deh. Misalnya. Sum A. Nah, 55. Berarti vektor 1 sampai 10 dijumlahkan dapatnya 55. Min A. Oke. Terus median. Ya. Paham ya statistika nih? Insya Allah masih mudah. Udah bilangan acak.
bilangan acak Randi dan oke. Kalau bilangan acak itu ada Randi sama Ren. Nah, yang membedakan kalau random yang kayak gini nih, artinya intervalnya 0 sampai 1. Berarti dia koma semua bilangan randomnya. Itu. Terus gimana kalau misal mau bilangan bulat? Oh, itu contohin dulu deh. Tuh ya. Kalau bilangan bulat sorry. Nggak ada ini. Nah, itu. Bilangan acak dengan untuk bilangan bulat. Kalau ini desimal atau rentang 0 sampai 1. Ada pertanyaan nggak? Apa masih ganjal yang tadi? Yang soal pakom kemarin ya? Oke, coba kita lanjut bahas dulu. Mas. 2B. Mas. 2, ya? Coba minta tolong ulangin yang random, Mas. Kecepatan tadi. Oh, kecepatan ya? Oke. Random ada 3. Random, Randy, sama random N. Yang membedakan dari ketiganya itu pertama, kalau dia random gini, misal 1 sampai 4 ya. Nah, dia randomnya pada bilangan tertentu, pada interval tertentu. Interval 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan desimal semua ya, 0,0, 0,1, 0,00 gitu, ya kan? Nah, terus kalau misal mau manggil random yang bilangan bulat. Bilangan bulat berarti tinggal tambahin random from. Terus mau berapa angkanya? 5 misal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dia sampai 5. Misal lagi. Tuh, batasnya sampai 5 doang berarti. 1 sampai N. N-nya 10. Gitu ya. Terus kalau untuk atau mau ini. Nggak mulai dari 1 bisa random from. Itu ada namanya bentuknya B, A, di mana B ini B, A, di mana B lebih besar dari A. Random from. Oh, sorry. 10,2 atau 5 aja. Itu 2. Nah, bilangan acak dari A sampai B. Bentar loh, kayaknya salah deh. Dari 1 ke 2 ya. Coba 5,3. Entry A sampai
B. Dengan B, cap dari 2. Oh, sorry. Dia bukan dari sini sampai sini. Bukan. Tapi maksud dari random form B, A ini random dari bilangan 1 sampai B dengan banyak bilangannya A gitu. Kalau misal 10, mau ambil 4. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. A-nya ini sebagai banyaknya. Apa tadi? Ini. Itu. Paham nggak? Ada kecepatan. Oke. Mas, saya mau nanya, Mas. Apa? Ren 1,4. 4-nya buat apa ya? Yang mana? Itu yang tadi. Ini. Wrong. Enggak. Yang mana? Yang pertama. Ini. Itu yang paling atas. Nah. Ini kan? Ya. Dan 1,4 berat. 1,4. 1 itu sebagai pembatasnya. 0,1 itu. Terus 4-nya itu apa itu? Panjang elemennya atau gimana? Iya, 4 ini panjang. Banyak dia punya ini. Apa? Bilangannya. Nah, kalau misal satunya ini sebagai barisnya. Ada berapa baris yang kamu mau gitu. Terus ada berapa banyak bilangan yang kamu mau. Misal random 2,4. Nah, berarti ada 2 baris dengan 4 kali 2, 8 elemen. Atau 2 baris dengan 4 kolom. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu kalau randomnya itu 1, berapa gitu, Mas? Gimana? Maksudnya? Itu kan 0,0 itu. Kalau dibikin 1, berapa gitu bisa nggak? Oh, 1 koma. Coba ya. Kalau ini kan interval 0 sampai 1. Coba kita 1,4 bisa nggak ya? Nah, tambahin aja 1. Gitu. Paham nggak? Berarti tiap baris, tiap elemen ditambahin 1 ini. Misal 2 ya. Nah, 1 kan. Tapi ini tiap dipanggil beda. Kenapa? Karena random. Acak. Gitu. Misal mau dikali 2. Bisa. Bisa ya? Paham nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita coba yang kemarin. 2B. 2B. Mana kemarin? Oh, ini deh. Nah, ini 2B. Ini kan matriksnya kan? 2, 1, 3. 2. Sorry. Salah ya? 2, 1, 1 ya sini ya? Oh. Ini deh. Terus kita pertama nyari inverse-nya.
inverse dari A dapat segini kan. Terus kita mau kaliin yang B itu loh, yang inverse O kali A. Nah, gini ya. Pokoknya konsepnya A inverse kali A berarti hasilnya identitas. A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A, itu hasilnya pasti identitas. Tuh, coba kita apa ya? 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Tuh. Misal inverse A, dikali A. Nggak boleh kayak gini. Oh, artinya kalau muncul ini matriksnya berarti singular, atau kalau nggak salah itu determinannya sama dengan 0 kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak bisa diolah oleh MATLAB. Berarti jangan pakai matriks itu deh. Coba yang ini. A sama dengan inverse A dikali A. Nah, ya kan? Hasilnya pasti identitas. Karena itu udah konsep matematikanya. A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Di mana A sama B itu saling inverse. Gitu ya. Terus, misal nomor 3. Sama linearnya ini. Nah, terus B-nya 6, 6. Oke, pertama kita mau pakai yang garis miring ke kanan. Ini hasilnya. Terus kalau misal mau nyari garis miring yang ke kiri, misal yang kayak gini, itu caranya ditranspos dulu. Konsepnya sesuai pada modul tadi halaman berapa ya? Modul pada 1.6 penyelesaian SPL pada MATLAB. Itu kan ada 2 cara. Pertama pakai yang garis miring ke kanan, terus pakai garis miring ke kiri. Nah, kalau yang ke kanan, itu harus ditranspos dulu matriksnya. Karena dia gini. Kita tunjukin aja deh. Oke. Karena kan konsep dari B A itu kan yang inverse-nya kan A. Jadi ini di inversin. Nah, kalau misal dia masih bentuknya kayak gini, dia bakal beda hasilnya. Itu makanya ditranspos dulu, itu triknya. Ya. 201 jadi baris. Yang awal kolom jadi baris. Baru deh. Sama kan? 11 min 15, 11 min 15. Nah, itu trik dalam pemrograman. Pertanyaan nggak?
Nggak ada ya? Nanti tugasnya kurang lebih sama seperti yang Mas Ayubi bilang. Ada matriks tridiagonal, terus ada ya itu aja nanti kreativitas kaliannya aja gimana. Intinya kalau dalam coding gini, pemrograman gini harus pintar-pintar gitu. Jangan tergantung sama orang lain. Nah ini mungkin aku kenalin dikit soal function pada MATLAB. Kita panggil dulu deh. Matrix Pakom 5 ya. Nah, ini kayak soal kalian kemarin kan. Kalau kalian udah masuk sini, insya Allah mudah. Tapi kalian harus bisa belajar indeksnya, indeks pada matrix, indeks pada matrix. Nah, ini pengenalan aja. Ada 3 setahu, ada function, ada input, satu lagi lupa. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan aku tutup. Jadi nanti intinya kreativitas kalian aja, sedapatnya kalian aja. Itu. Yang penting kumpul ya. Kenapa? Itu loh yang tadi loh Mas. Yang dari. Oh yang tadi. Misal ya. Oh gini. Zeros 5. Oke. Kok asik? Z. Cara pertama bisa kayak gini. Aku kasih satu cara aja ya. Sisanya kalian. 5. Enggak ya ini satu. Satu salah ya. Oh iya. 1 tambah tiga koma 2,4. Nah, gini kan? Diganti aja ininya. Berarti harus manual ya Mas, nggak bisa kayak tadi langsung banyak gitu. Nggak boleh manual ya? Kalau nggak boleh manual berarti kalian cari tahu sendiri. Nanti cari tahu sendiri. Soalnya itu udah mengarah ke jawaban. Soalnya udah diamanahin sama Mas Ayubi, jangan mengarah ke akhirnya gitu ya. Semangat. Oke, dah siap Mas. Bisa kok. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Insya Allah aku jawab, asal enggak ke akhir gitu. Oke? Kalau nggak ada aku tutup ya. Udah waktunya kan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih kalian udah mau hadir.